Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara kula dimanapun berada. Terutama kepada para alim ulama, para ustadz, para asatidz, para kiai, para ajengan, para mama, para habaib, para santri dan santriwati. Semoga beliau semua bisa menjaga marwah, menjaga adab, etika. Jangan sampai salah dari bahasa, apalagi di tempat pengajian. Tolong seperti Gus Miftah sekarang ini, dia bukan dijatuhkan sama tukang es martabatnya, tapi dia menjatuhkan harga dirinya sendiri. Karena apa? Karena dari ucapan beliau, dia sampai bilang ada ujungnya goblok. Emang yang pertamanya, kalau ucapannya sebenarnya nggak salah, berarti kamu nggak pinter pak kan ya. Tapi itu yang bilang gobloknya itu yang salah. Jadi sekarang yang menurutkan martabat derajat dia, harkat martabat itu bukan tukang es, cuma tukang es pelantara. Karena dia udah bilang goblok. Mohon kepada para alim ulama dimanapun berada, semoga jaga adab kita yang paling utama. Yang masuk surga itu bukan para alim ulama, bukan untuk para kiai, para ajengan, para mama, para alim ulama, ya, para ustadz, tapi surga itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini pelajaran buat para alim ulama, pelajaran buat para santri, para kiai, para ustadz, para ajengan, para agus ya. Jangan sampai kita hancur, rendah dengan ucapan-ucapan kita sendiri. Intinya kita harus tawazu, apalagi kita udah dihormati banyak orang, apalagi Gus Miftah ya, se-Indonesia udah kenal, bahkan lebih dari se-Indonesia ya, udah keluar negeri kesana kemari, bahkan sampai diutus oleh presiden. Lama-kelamaan dia sampai mengundurkan diri juga ya dari utusan dari presiden. Kenapa? Mungkin udah percaya karena presiden mengutus beliau, mengutus Gus Miftah gitu kan. Dari segi ceramahnya atau gimana, dari ucapannya ataupun dari bermasyarakatnya. Enggak 1 menit, cuma 1 detik pun dia hancur dengan martabatnya sendiri karena dari dia nggak bisa menjaga lisan, apalagi yang dibilang goblok itu. Pak Suhaji itu orang kecil, apalagi itu lagi pengajian di Pandeglang di tempat Pak Suhaji sendiri. Di mana? Di Magelang ya, di tempat Pak Suhaji sendiri. Semoga para alim ulama bisa menjaga marwahnya, bisa memperkuat akidah, keimanan, keislaman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita semua. Semoga kita senantiasa selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga Pak Suhaji. Semoga lebih mendalam, memperkuat gitu buat dirinya. Semoga Pak Suhaji sukses. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua bisa mengajar. Sebelum diajikan, kita belajar ngaji dulu, yaitu mengaji diri kita sendiri ya. Sebelum ibaratnya menyubit orang lain, jelas sakit, cubit dulu diri kita sendiri ataupun badan sakit apa enggak, gitu kan. Misalnya ada di pihak saudara Gus Miftah, ponakannya ataupun adiknya ataupun orang tuanya lagi jualan apa aja, dibilang seperti itu, pasti beliau pun sakit. Kita juga sama. Intinya yang salahnya Gus Miftah itu bilang gobloknya itu berarti itu kan nggak bisa menjaga lisan, menjaga adab. Itu paling utama, adab. Belajarlah sebelum kita diajikan, ngaji diri dulu. Sebelum kita sholatkan, kita harus sholat duluan. Sebelum kita dipidiahan, sebelum kita disodakohin, sebelum kita dijakatin, kalau ada rezeki walaupun kecil ataupun gede nominalnya, kita sidqoh dulu, kita zakat dulu, kita amal jariah dulu. Di dunia ini kita hanya sementara, yang kekal abadi untuk selama-lamanya, yaitu di alam kubur, di alam akhirat. Tergantung kita menanamkan kebaikan di alam dunia. Kalau kita menanam kebaikan, belum tentu nanam jagung buahnya tomat, belum tentu nanam ketimun buahnya cabai. Tapi nanam ketimun pasti buahnya juga ketimun. Itu.
Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melukai hati orang lain. Soalnya doa orang kecil itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya diijabah. Orang yang teraniaya itu benar-benar diijabah sama Allah. Begitu aja. Segitu aja ya. Dari kami, seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, itu kebodohan dari kami. Kalau ada benarnya bisa diamalkan atau dimanfaatkan, itu berarti hidayah dari Gusti Allah buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.